Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Surga itu ada, berbuat baiklah selagi hidupmu di dunia fana ini. Ku sembah Allah Bapa, ku sembah Allah Putra, ku sembah Allah Roh Kudus. Surga itu ada, berbuat baiklah selagi hidupmu di dunia fana ini. Ku sembah Allah Bapa, ku sembah Allah Putra, ku sembah Allah Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bungkuslah aku dengan kuasa-Mu. Saat ini aku akan memberikan pencerahan kepada semua orang yang percaya kepadamu. Saudara-saudari terkasih, aku Kristen, terikat baptis dalam Kristus, percaya Injil, juga percaya dan taat pada ajaran Yesus agar bisa masuk surga Yesus. Kenapa di sini ku tekankan surga Yesus? Karena Yesus membawaku 3 kali ke surga. Melalui sumber terang, karena Yesus adalah terang dunia. Melalui jalan dunia orang mati, karena Yesus mati menang atas dunia, dosa, dan maut. Yesus bangkit, Yesus diangkat ke surga. Dan yang ketiga kalinya adalah Yesus membawaku melalui pintu langit. Jadi melewati banyak langit, di atas langit masih banyak langit. Nah, kembali kepada Markus 1 ayat yang ke-15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil. Di sini aku ingin menekankan, memberikan pencerahan juga kepada orang yang tidak mengenal Yesus, orang yang bukan milik Yesus Kristus. Tentang tuduhan Abdul Somad bahwa di salib ada jin kafir, itu adalah penistaan agama, jelas penistaan agama. Aku tidak berharap pada pengadilan dunia, tetapi aku hanya mendoakan Abdul Somad kepada Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, karena Yesus adalah hakim untuk semua manusia, seperti yang tertulis dalam kitab suci Injil. Aku tidak mengenal kitab suci yang lain. Dalam Yohanes bab 10 ayat 30, di situ berbunyi firman Yesus, "Aku dan Bapa adalah satu." Kalau Yesus sudah mengatakan percayalah kepada Injil, aku dan Bapa adalah satu. Apapun kata orang yang tidak percaya pada Yesus, bahwa ada yang berkata Yesus bukan Tuhan, itu adalah tuduhan palsu dan fitnah. Dan orang di luar Kristus tidak tahu apa yang dituduhkan, semua itu tidak benar. Aku percaya Injil dan Yesus, sebab Injil dan Yesus adalah jalan dan kebenaran. Jika aku mati, maka jiwaku pun hidup bahagia di surga Yesus selama-lamanya. Karena Yesus yang ku ketahui membawa aku ke surga 3 kali kesaksianku. Aku tidak peduli yang lain.
Inilah pencerahan yang akan kuberikan. Di Yohanes bab 10 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Berbahagialah pengikut Kristus yang setia taat pada ajarannya, sebab saat mati, maka jiwanya dibawa ke dalam kerajaan surga, surga Yesus. Saat mayat atau jenazah dikubur ditimbun tanah, maka jalan jiwa bukan tertatih-tatih, melainkan melayang-layang sampai di tempatnya di surga. Itu jika hidupnya benar. Tapi jika hidupnya tidak benar dan tidak percaya pada Yesus, tercampak di dalam jurang neraka. Langsung itu. Ini khusus untuk yang sudah dibaptis. Yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus berarti mempunyai tanda bahwa dia adalah milik Kristus, Yesus. Aku tidak berbicara tentang orang yang tidak mengenal Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Yohanes bab 8 ayat 14, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Nah, di sini aku juga bersaksi seperti itu. Di sini aku bersaksi tentang pencerahan bagaimana aku dibawa ke surga oleh Yesus sampai 3 kali. Melalui pintu sumber terang, melalui pintu jalan dunia orang mati, melalui pintu langit. Jadi hal yang tidak masuk akal, tetapi Yesus memperjelas kepada jiwaku saat aku dibawa. Saudara-saudariku terkasih, bukan Yesus berfirman untuk orang yang tidak kenal Dia, tapi Yesus berfirman untuk dilaksanakan para pengikutnya. Yesus tidak pernah berfirman untuk orang-orang pengejeknya yang mencari-cari kesalahan Injil dan Yesus yang adalah kebenaran. Maka jika aku lihat video-video penistaan pada Injil dan Yesus, aku lihat itu seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, tua-tua adat, ahli kitab yang tidak percaya pada Yesus. Seperti yang tertulis di dalam Injil. Kasihan sekali jiwa jika mereka mau menyamakan kitab mereka dengan Injil dan Yesus. Sebab berbeda dengan ajaran Injil. Kitab Ustadz Abdul Somad dan kawan-kawannya yang menista Injil dan Yesus itu berbeda dengan ajaran Injil. Hingga surga versi Al-Quran mereka itu tidak sama dengan surga versi Injil. Jadi jangan disamakan karena memang tidak sama. Saya tidak kenal itu kitab yang lain. Saya hanya kenal Injil sebagaimana Yesus membawa aku ke surga sampai 3 kali. Jadi aku di sini tekankan bahwa Injil bukan Al-Quran. Nama-nama yang tertulis di Injil berbeda dengan nama yang tertulis di Al-Quran. Kalau ada yang sama itu pun mungkin kebetulan saja pemikirannya. Surga Yesus bukan surga ajaran Islam. Pengikut Kristus diakui Kristus miliknya. Ya, karena dibaptis dalam nama Kristus. Dan tertulis di Injil bahwa semua milik Kristus adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tertulis di Galatia 3 ayat ke-29. Ini hari ini aku disuruh Tuhan untuk beri pencerahan tentang surga Yesus, tentang Injil Yesus. Maka atas dasar Injil dan Yesus
Dengan tegas aku katakan bahwa semua pengikut Kristus Yesus adalah milik Yesus, adalah juga keturunan Abraham, seperti tertulis dalam Injil kebenaran Yesus di Galatia 3 ayat 29. Yesus itulah firman sebelum jadi manusia. Kristus Yesus itulah tempat iman bersemayam. Maka kita lihat, jika ada yang mengatakan diri beriman tapi perbuatannya bertolak belakang dengan apa yang dibenarkan kerajaan surga Yesus, maka orang itu tidak beriman. Sebab iman yang full, yang penuh di dalam Yesus Kristus telah banyak diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bahkan bukan cuma diajarkan, tapi juga diperbuat dengan nyata oleh Yesus Kristus sebagai contoh bagi manusia percaya padanya. Yesus Kristus beriman itu isinya sabar, lemah lembut, setia pada Bapanya, selalu pasrah mengalir pada kehendak Bapanya, menerima dan mendoakan penyerangnya, penuduhnya, penganiayanya, penistanya, pembencinya, pengkhianatnya, pembunuhnya. Semua dimaafkan, semua didoakan Yesus pada Bapanya pada saat Yesus disalib. Hingga dengan cinta kasih pada Bapanya dan manusia berdosa di dunia, Yesus rela korbankan jiwa raganya pada Bapa agar mengampuni dosa manusia. Dan Yesus Kristus wafat di salib hina. Seperti Yesus lahir pun di kandang hina. Itu menandakan bahwa iman Yesus Kristus pada Bapanya sangat teguh. Tak ada titik dosa, suci murni, tanpa ada sifat duniawi di dalam jiwa raga Yesus Kristus. Aku bangga Yesus Kristus Tuhanku penuh iman cinta kasih yang dicontohkan dalam hidupnya sewaktu mengemban tugas Bapa Surgawi agar dia turun ke dunia menjadi manusia, memberi contoh teladan hidup suci dan benar sebagai manusia. Maka aku katakan kepada saudara-saudariku pembenci Injil Yesus Kristus dan pembenci pengikut Kristus, ajarkan ajaran Tuhanmu. Dan jangan tertarik hatimu untuk mengupas Injil dan kebenaran Yesus, sebab orang yang bukan milik Yesus Kristus tidak kenal Yesus Kristus. Mana bisa mengobok-obok isi Injil kebenaran Yesus Kristus? Sebab Yesus Kristus pun tidak kenal kamu yang bukan miliknya. Dan aku yang adalah milik Yesus Kristus saat ini pun bersyukur disertai oleh Bapa Surgawi, Anak Surgawi, Roh Kudus Surgawi. Injil kebenaran Yesus adalah untuk semua miliknya. Jika mati kelak agar bisa masuk ke dalam kerajaan surga Yesus. Karena Yesus Kristus 3 kali membawaku ke surga melalui pintu jalan sumber terang sampai ke surga Yesus. Melalui pintu jalan dunia orang mati sampai ke surga Yesus, melalui pintu langit ke surga Yesus. Dan Yesus 3 kali berpesan padaku untuk mengatakan kepada semua orang yang percaya kepada Yesus di duniaku bahwa surga Yesus itu ada. Ingat baik-baik, berbuat baiklah selagi hidup di dunia. Dan dasar hidup manusia adalah 10 perintah Allah dan hukum cinta kasih Yesus. Ingatlah, wahai pembenci Injil kebenaran Yesus, bahwa di surga kerajaan Yesusku tidak ada setitik noda dosa pun, apalagi perzinahan, apalagi percabulan, apalagi pembunuhan, apalagi iri dengki, apalagi kebencian, apalagi dendam. Semua itu tidak ada di surga Yesus. Yang ada cuma para malaikat kudus surga dan para pengikut Kristus Yesus yang hidupnya penuh kebenaran sewaktu di dunia. Dan surga Yesus dipenuhi musik syahdu, dimainkan para malaikat, juga puji-pujian pada Bapa, pada Yesus, pada Roh Kudus yang penuh cinta kasih. Aku tidak peduli pada ajaran Al-Quranmu yang mengajarkan apapun.
karena aku cuma peduli pada ajaran Injil kebenaran Yesus. Semoga Bapa, Putra, Roh Kudus mengampuni Ustadz Abdul Somad, Ustadz Stefan, Ustazah Irene Handono, Ustazah Tere, Ustadz Yahya Waloni, dan semua orang penista Injil kebenaran Yesus. Semoga Tuhanku mengampuni kalian. Dan ini pesanku untuk para pemurtad. Tere, Deddy Corbuzier, Irene Handono, Stefan, Yahya Waloni. Kamu melangkah keluar dari jalan kebenaran hidup milik Yesus Kristus. Kamu tidak tahu bahwa kamu sampai detik ini masih milik Kristus karena namamu masih tercatat di surga. Bertobatlah dan sampai detik ini namamu masih tercatat di surga. Aku ulangi. Penentuan jiwamu ke neraka atau ke surga kelak adalah saat kamu di titik sakratul maut. Untung baik jika sakratul mautmu, jiwamu bertobat pada Yesus Kristus. Berarti surga tempatmu. Tapi jika dalam sakratul mautmu jiwamu tidak bertobat pada Yesus, maka saat engkau mati, pintu surga Yesus pun tertutup bagi jiwamu. Dan jiwamu akan tercampak di jurang panas yang cuma terdengar jerit tangis mohon ampun, pertobatan yang terlambat, serta kertak gigi menahan sakitnya siksa neraka, dan jeritan pilu lebih dari 1 triliun jiwa tercampak di neraka. Apakah kamu ingin menjadi salah satunya di tempat itu? Aku mengingatkanmu dengan tegas di sini karena aku sudah melihat neraka seperti apa. Kamu boleh baca bukuku tentang surga itu ada. Kamu yang sekarang jadi domba tersesat itu. Jangan degil dan sombong di dunia. Kamu sekarang boleh bicara apapun untuk menjelekkan Injil dan Yesus. Ingat, tanda baptismu selagi kamu di dunia, walaupun kamu sudah mencampakkan Yesus Kristus, tanda itu tidak bisa hilang. Ingat baik-baik. Kecuali saat kamu mati dan tidak percaya pada Yesus, maka namamu di surga pun terhapus juga dan tandamu hilang. Siapa yang bisa menolong jiwamu? Aku bertanya sekarang.